Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita, izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada kita semua di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mika pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Para sahabat yang diberkati Yesus, pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, para wartawan yang mau berjalan bersamanya dibuat kewalahan. Bagaimana tidak, Pak Jokowi belusukan kapan saja dan kemana saja, kemana dia mau, tidak selalu mengikuti jadwal dan aturan serta kebiasaan para pejabat pada umumnya. Kemudian sejak Pak Jokowi jadi presiden, giliran Pas Pampres yang dibuat kewalahan, karena Pas Pampres itu harus mengikuti dia, bukan Pak Jokowi yang mengikuti mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah artinya berjalan bersama orang yang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi daripada kita. Kita yang harus mengikuti apa yang dia mau, bukan dia mengikuti apa yang kita mau. Itulah juga artinya bila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus mengikuti yang Tuhan mau, dan bukan Tuhan yang mengikuti apa yang kita mau. Kalau ini terjadi, itu namanya kita tidak tahu diri. Para sahabat yang diberkatin Tuhan, tetapi realita yang sering terjadi, kita sering memaksa Tuhan untuk mengikuti yang kita mau. Oleh sebab itu, melalui teks firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan adalah hidup yang taat kepada pengajaran dan firman Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita bersama? Pesan Tuhan yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan untuk mendengar pengajaran dan mentaatinya. Itu ayat yang pertama dan kedua. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya,
dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Para sahabat yang diberkati Tuhan, bahkan kita yang rindu berjalan bersama Tuhan, itu bukan saja umat Israel dan Yehuda, tetapi lewat bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa seluruh bangsa pun rindu berjalan mengikuti Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita perhatikan kehidupan kita masing-masing pada saat ini, maka kita akan dapati banyak orang yang datang ke rumah Tuhan. Tentu itu baik, tapi untuk apa mereka datang? Ternyata banyak yang datang hanya karena rutinitas dan aktivitas belaka. Mereka datang tetapi bukan karena rindu mendengar pengajaran Tuhan melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin kita seperti Maria yang datang untuk mendengar, dan bukan seperti Marta yang sibuk di hadapan Tuhan tetapi hatinya kosong karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Yesus Kristus, betapa banyak orang yang datang beribadah ke rumah Tuhan dan mendengar firman Tuhan, namun setelah keluar dari tempat ibadah, mereka tidak memelihara dalam hidupnya dan tidak menjalani dan mentaati firman-Nya. Orang yang mendengar firman dan melakukan adalah orang yang berbahagia, karena ia seperti tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidupnya. Ia juga seperti orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga ketika hujan, banjir dan badai kehidupan datang, ia akan tetap mampu berdiri dengan kokoh, karena firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupannya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkannya, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ketiga dikatakan Tuhan akan menjadi hakim, artinya menjadi pemimpin yang memutuskan perkara dengan adil. Dikatakan juga Tuhan akan menjadi wasit, itu artinya menjadi pemimpin pertandingan yang adil, yang tidak memihak. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, bila Tuhan menjadi hakim dan wasit yang memimpin bangsa-bangsa, maka tidak akan ada lagi perang, tetapi akan ada damai sejahtera bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bercermin dari bagian firman Tuhan ini, kita mampu melihat ada banyak orang merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, melainkan berjalan sendiri menurut kehendaknya. Bukan yang Tuhan mau, tetapi yang saya mau. Sehingga hidupnya bukan dipenuhi damai sejahtera, tetapi dipenuhi kebencian, dendam, iri hati, dengki, dan berbagai macam kekhawatiran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua di pagi hari ini adalah, bersediakah Bapak Ibu Saudara dipimpin oleh Tuhan? Hal ini seperti orang buta yang dituntun oleh ibunya, sekalipun tidak tahu jalan di depannya, namun ia terus mendengar dan taat apa yang diperintahkan ibunya. Atau seperti sebuah keluarga Air Asia yang tidak jadi berangkat, mulanya marah-marah, tetapi kemudian mereka sadar bahwa Tuhan memimpin, sehingga mereka tidak jadi berangkat dan selamat dari kecelakaan. Karena pada saat itu pesawat Air Asia yang rencananya akan mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan, maka Bapak Ibu harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memimpin kita menuju damai sejahtera dan tidak pernah memimpin dalam kecelakaan. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini adalah,
Berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh dengan komitmen dan kesetiaan. Ayat yang kelima yang mengatakan demikian, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berjalan bersama Tuhan bukan berarti tanpa tantangan dan godaan. Karena dalam perjalanan hidup kita yang kita tempuh akan selalu diperhadapkan pada orang-orang yang menyembah ilah-ilah yang lain, yang hidupnya mungkin kelihatan lebih makmur, lebih berhasil, lebih bahagia, dan sebagainya. Sehingga bisa saja kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan memperilah yang bukan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi orang yang percaya bahwa pada akhirnya nanti Tuhanlah yang akan memerintah dunia ini dan mendatangkan damai sejahtera, dapat berkata, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan bisa kita ibaratkan seperti ketika kita hendak pergi berwisata ke tempat atau suatu daerah yang indah. Sebelum berangkat kita harus membawa kendaraan, kita persiapkan ke bengkel, kita cek kelayakan untuk perjalanan jauh, kemudian mempersiapkan bekal, mempelajari peta, GPS dan sebagainya. Lalu selama perjalanan kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Dalam perjalanan kita juga akan menghadapi jalan yang rusak, berlumpur, berbatu, berlobang, yang naik turun dan berkelok-kelok, bahkan macet dan sebagainya. Bisa saja kita tergoda untuk tidak meneruskan perjalanan kita karena kita melihat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat wisata sepanjang jalan yang menggoda dan cukup indah. Namun ketika kita tetap komit dan setia serta taat, maka kita akan tiba di tujuan dengan penuh sukacita, karena ternyata tempat yang kita tuju itu jauh lebih indah daripada semua tempat yang pernah kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Mari dengan penuh sukacita kita simpan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita aplikasikan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia, karena kita melakukan apa yang Tuhan mau dan bukan Tuhan melakukan apa yang kita mau. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari dengan penuh sukacita. Relakan hati kita, relakan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu di sepanjang perjalanan kita. Maka kita akan menikmati perjalanan kita ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, selamat berjalan bersama Tuhan. Nantikanlah perkara-perkara yang ajaib dan besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Amin.